mengantar. Nah, akhirnya saya bisa memenuhi janji ke sini ya. Untuk terkait anak kita, Bapak Ibu, mungkin nanti akan lebih banyak. Saya rasa Bapak Ibu sudah jauh lebih menguasai. Claps, 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 boom, boom, claps, boom, 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 claps, 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 boom, pen. Boom, 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 claps, claps, boom, 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 claps, 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 pen. Ya, untuk bidang matematika ya mudah banget tapi susah banget kita lakukan. Apa? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ada di layar. Yang pertama itu antara lingkungan yang teratur dan tidak teratur itu yang mana lebih membuat ibu bapak nyaman? Tentu saya memilih yang teratur karena dari teratur itu akan membuat situasi di lingkungan kita itu akan nyaman, terus kondisinya lebih baik, udaranya segar, terus dan tertata gitu ya. Saya ingin menanggapi bahwa menurut saya yang dimaksud mungkin lingkungan yang teratur atau lingkungan yang tidak teratur, manakah yang lebih membuat kita nyaman? Menurut saya, sesungguhnya mungkin lingkungan yang teratur karena kita akan menjadi terarah karena ada beberapa aturan-aturan atau pokok-pokok yang memang harus kita capai begitu. Namun jika menurut saya, jika sesuai keadaan, jadi itu akan membuat saya memilih lingkungan yang tidak teratur karena tidak ada patokan-patokan yang harus kita ikuti sesuai dengan keadaan kita yang ada di sekolah seperti itu. Saya sendiri, tapi dia mungkin beda di pendapatnya sedikit. Lingkungan yang dia maksud di dalam ruangan belajar. Menurut dia dalam menyampaikan konsep atau dalam menyampaikan karena dia mengajar bahasa Inggris itu kan ada konsep yang perlu yang sampaikan kepada siswa yang senang dengan kelas yang teratur ya, tertib terapi. Tapi nantinya saat dia berdiskusi atau kerja kelompok atau dia menyampaikan ide-ide kepada temannya, dia lebih merasa nyaman. Kelas itu tidak teratur karena dia berada dalam kelompoknya masing-masing, dia bebas untuk berekspresi gitu. Nah, itu aja menurut pendapat yang adalah raport mutu. Tidak ada apapun yang kita rancang di sekolah pasti ditanya, kenapa bisa merancang kegiatan ini di sekolah? Apa dasarnya? Pasti kita harus kalau bapak kepala sekolah, bapak waka, bapak ibu waka itu pasti larinya ke raport mutu. Ya, bisa kita cobakan. Jangan cepat-cepat lari ke asesmen. Ya, di pembelajaran kesehariannya dulu. Literasi numerasi itu kuncinya adalah bagaimana anak-anak secara tidak sengaja bagaimana kalau dari guru ya, dari guru ini, dari sudut pandang guru saya memahami literasi numerasi itu bagaimana guru-guru dengan sengaja. Jadi nih ada kata dengan sengajanya, dengan sengaja menciptakan lingkungan, situasi belajar, suasana belajar agar anak-anak secara tidak sengaja terpaksa berliterasi, terpaksa bernumerasi. Contoh Bapak Ibu di tangga, itu kan setiap tangganya ada teks-teks numerasinya. Kan nggak sengaja tuh anak-anak dia naik tangga, lihat naik ke tangga. Tapi yang sengaja apa? Bapak Ibu gurunya sengaja menyiapkan. Anak-anaknya nggak sengaja, dia naik tangga aja nggak sengaja, baca satu. Saya aja nggak sengaja tadi masuk tuh apa yang ditulis di tangga itu. Tulisannya kecil ya, tapi kenyataan sendiri saat anak-anak terbiasa untuk membaca, dia akan bisa mengontrol diri. Tidak akan mudah untuk tertarik
atau terjerumus atau berkonotasi dengan hal yang negatif. Ya, jadi dia punya keleluasaan, punya pemahaman untuk mengontrol dirinya dalam membuat keputusan. Itu yang kita inginkan, karena kita ingin anak-anak kita selepas bersama Bapak Ibu guru, nanti lanjut misalnya dengan saya di SMA, gitu kan, saya kan di tingkat SMA. Selepas itu dia terjun ke masyarakat, dia bisa menjadi aman, selamat, dan bahagia. Melakukan tahapan-tahapan ini, diskusi persiapan dulu, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, refleksi tindak lanjut. Observasi kinerja itu tahap awal. Kalau ada yang masih di sininya ngetuk gitu, dituin Pak Kapseknya atau tim penilainya, berarti masih pemahamannya salah. Ingat, ini adalah baseline. Di sini kalau seperti apa yang Bapak Ibu tunjukkan di sini, mengajar seperti biasa, nanti Bapak kepala sekolah atau tim penilainya bisa memberi bantuan di sini sebenarnya. Dan peduli terhadap siswa, bagaimana penerapan disiplin yang positif, bagaimana instruksi yang adaptif, bagaimana harapan Bapak Ibu pada peserta didik, kemudian umpan balik yang konstruktif, dan keteraturan suasana kelas sesuai dengan kenyataan yang Bapak Ibu alami. Ya, terutama di bagian penguatan ya, di bagian akhir ya. Nah, setelah memberi, pastikan beri ruang dulu anak-anak mencoba secara mandiri. Dia ruang lebih dalam artian, oh nanti kalau dia nggak paham, yuk coba dia pelan-pelan saya bantu dia menuliskan. Oh kalau ini yang sudah paham, buat dia yang akan nanti bantu saya mengajarkan ke teman-teman. Nanti sampai tersusunnya kesepakatan itu belum selesai, ada tindakan lanjutannya. Lagi diskusi sama anak-anak, kalau kesepakatan kita seperti tadi di poin pertama, tindakan-tindakan apa yang boleh kita munculkan, tindakan-tindakan apa yang tidak boleh kita munculkan. Di sanalah Bapak Ibu membicarakan terkait oh Bu, berarti saya bolehnya saya tidak boleh mengumpul lewat berapa hari tugasnya itu misalnya. Oh Bu, berarti kalau bertanggung jawab saya berarti harus ada di ruang kelas ini 5 menit sebelum kegiatan dimulai. Atau bentuk dukungan apa yang sudah diberikan orang tua selama 1 semester ini, dan dukungan apa yang akan disiapkan oleh orang tua selama 1 semester ke depan. Apa harapan si orang tua ini terhadap anaknya? Itu yang kita minta anak-anak. Makanya waktu pembagian rapor kemarin itu kita agak lama, karena ada sekian kompetisi dia 8 ya, yang paling belakang dia paling saya jarang memberikan penilaian umpan balik yang paling belakang tuh yang 8.3.C. yang jelas, berikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian kesepakatan kelas, libatkan siswa, kesepakatan yang sederhana, tulis kesepakatan. Nah ini evaluasi secara berkala. Variasi metode dalam pembelajaran itu juga berpengaruh terhadap kesepakatan kelas ya. Jadi Bapak Ibu gunakan berbagai metode Bapak Ibu. Jadi nggak bisa selamanya kita akan gunakan PBL gitu ya. Di perangkat Bapak Ibu tuh PBL, pertemuan 1 PBL, pertemuan 2 PBL, pertemuan 3 PBL. Capek Bapak Ibu. Aksi kan ada 3, apa yang akan kita stop, apa yang akan kita lanjutkan, terkait juga dengan apa yang akan kita mulai. Yang pertama, saya ingin tindakan lama yang ingin saya hentikan mulai saat ini itu adalah mengajar dengan penuh emosi biasanya Bu. Jadi saya guru yang termasuk sering marah-marah ya, baik di lapangan ataupun di kelas. Namun semata-mata kan itu untuk kebaikan siswa sebenarnya. Bukan, saya guru biasa gitu. Kirain kok biasanya kesiswaan kan gitu di lapangan soalnya. Nah, saya guru pengangguran sebenarnya tugasnya nggak jelas di mana gitu. Jadi pertama saya ingin mulai belajar jadi guru yang bijaksana, mungkin melakukan proses mendidik tanpa penuh emosi seperti itu. Kemudian kadang saya juga kalau saya keselnya sama siswa, saya sering melampiaskannya itu dengan bentuk sindiran kepada satu siswa yang memang bermasalah. Setiap di lapangan saya tunjuk itu siswa, kan mungkin kita sadar siswa nggak suka, dan kalau bisa mulai semester depan mulai tahun 2025 saya buktikan itu kalau bisa.
Kemudian gini, kalau selama ini saya tipe guru yang mendominasi di kelas. Jadi kalau konsep sekarang kan sebenarnya belajar itu berfokus pada siswa. Tapi kalau saya, siswa harus fokus ke saya. Kalau kamu nggak mau dengerin saya, kamu keluar. Jadi seperti itu mau saya stop kalau bisa. Nah, kemudian yang kedua adalah tindakan lama yang ingin saya lanjutkan adalah saya ingin terus konsisten dengan apa yang menurut saya sudah baik terkait dengan pendisiplinan siswa. Seperti tadi dalam materi juga disampaikan bahwa kita harus melakukannya secara kolektif ya, dalam hal mendidik anak untuk menjadi disiplin. Nah, bisa 1-2 orang guru saja. Ini harus digerakkan oleh seluruh komponen baik pendidik maupun tenaga pendidikan. Saya ingin konsisten untuk melakukan itu. Kalau misalnya saya lihat siswa bajunya lepas gitu, saya ingin bukan hanya saya lagi yang meminta masukan bajunya, tapi bapak ibu guru yang lain juga harus melakukan hal yang sama, termasuk pegawai. Kadang nih waktu kesiswaan saya sering ngeluh soal tentang itu, masa ragu kan? Termasuk nih bapak ada yang tidak memasukkan baju kan bisa jadi contoh juga. Mulai sekarang, ayo bareng-bareng. Itu yang mau saya lanjutkan. Terakhir adalah tindakan baru yang akan saya mulai adalah terkait dengan umpan balik. Ini juga terkait dengan yang PMN itu ya, yang usaha yang dilakukan siswa. Karena selama ini saya merasa saya tidak pernah melakukan umpan balik itu. Dari refleksi tadi, ini semuanya saya centang yang dihindari terkait dengan umpan balik. Karena saya merasa tidak pernah memberi umpan balik ke siswa. Jadi itu yang hal baru yang ingin saya mulai di tahun 2025 nanti setelah tanggal 1. Kemudian saya juga ingin mulai melihat siswa itu sebagai individu yang istimewa semuanya. Jadi tidak lagi membedakan siswa, ini murid dua, ini murid kurang baik. Saya ingin lihat semua sebagai individu yang istimewa sehingga kita bisa berlaku adil untuk siswa. Mungkin itu sebagai akhir dari kegiatan hari ini. Terima kasih atas kesempatan.